Ku bukan kelinci percobaan. Anakku pendarahan dan butuh transfusi darah. Sedangkan ipar dan mertuaku melarang anakku dibawa ke rumah sakit. Alasannya? Karena anakku bukan sakit medis tapi kemasukan jin. Padahal, pernah ayah menabung untuk membeli gorden yang dia inginkan untuk dipasang di kamarnya. Harganya lumayan untuk seorang pelajar seperti ayah. Maka dari itu ayah menabung sedikit-sedikit. Setelah uangnya cukup, lekas dia memesan gorden yang dia inginkan di online shop. Setelah gorden itu datang, ayah senang bukan main dan langsung memasang gorden tersebut di kamarnya. Sorenya Risma, adiknya Mas Adnan datang ke rumah untuk mencari Mas Adnan. Dan tanpa sengaja melihat ke dalam kamar ayah yang pintunya terbuka, dan melihat gorden yang ayah pasang siang tadi karena ayah sedang ada di kamar mandi. Mas, aku mau dibelikan gorden kayak di kamar ayah. Ucap Risma kepada Mas Adnan. Aku diam di balik pintu mendengar percakapan mereka di teras. Gorden apa sih Risma gak pernah beliin gorden untuk ayah? Ucap Mas Adnan kepada adiknya. Kalau Mas gak mau beliin yang di kamar ayah aja buat aku. Ucapnya seenak jidatnya. Ambil aja Laris, jangan bikin Mas jadi tambah pusing. Jawab Mas Adnan yang sungguh jawaban di luar nalar. Seenaknya aja suruh ambil. Anaknya mati-matian nabung dari sisa uang jajannya. Adiknya minta malah suruh ambil aja seenaknya. Gak akan kubiarkan. Lekas aku berjalan menjauhi pintu. Karena kulihat Risma beranjak dari tempat duduknya dan melangkah masuk ke rumah. Mau kemana Ris? Tanyaku yang kulihat dia akan masuk ke kamar ayah. Itu mbak aku mau ambil gorden di kamar ayah, aku udah minta sama Mas Adnan. Kata Mas Adnan ambil aja. Ucapnya tanpa rasa malu sama sekali. Maaf ya Tante Risma, ayah beli gorden itu pakai uangnya sendiri. Nabung dari sisa uang jajan sekolahnya. Kalau kamu mau ya beli sendiri. Jangan ngambil punya orang sembarangan. Ucapku berusaha mempertahankan apa yang memang milik anakku. Kata Mas Adnan boleh kok. Ucapnya lagi, masih tetap ingin mengambil gorden milik ayah. Mas Adnan gak pernah beli gorden itu Risma, jadi itu bukan milik Mas Adnan. Ucapku dengan tegas, ada apa sih ini ribut Ri? Pat. Ucap Mas Adnan yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Ini Mas aku minta gordennya sama Mbak Cinta gak dikasih, katanya suruh beli sendiri. Ucapnya mengadu kepada Mas Adnan. Kamu apa-apaan sih Dek, cuma masalah gorden aja diributin. Itu pasti kan belinya pakai uang yang aku kasih, jadi sama aja lah Dek, itu aku yang beli. Udah kasih Risma aja dulu biar gak ribut. Malu kalau kedengeran sama yang lewat. Ucap Mas Adnan enteng sekali ngomongnya lancar. Kayak abis makan pepaya. Mas itu gorden bukan aku yang beli, tapi ayah beli pakai uangnya sendiri Mas. Ucapku menjelaskan agar Mas Adnan mengerti pengorbanan anaknya, demi mendapatkan barang yang ia inginkan. Bukan dengan cara merampas milik orang lain, seperti yang adiknya lakukan saat ini. Emang ayah udah kerja, ayah masih sekolah, setiap hari dapat uang jajan dari aku. Jadi sama aja dia beli gorden itu pakai uang aku deh. Jadi itu hak aku untuk kasih gorden itu ke siapa aja, termasuk ke Risma. Ucap Mas Adnan penuh penekanan. Kadang aku sampai tidak habis pikir di mana akal sehat Mas Adnan. Baca kisah selengkapnya hanya di KB Map judul. Anakku bukan kelinci percobaan penulis Putri Krida.